Generasi Z dan milenial disebut bakal lebih cepat miskin daripada generasi lainnya akibat enggan menabung dan punya kebiasaan doom spending. 9,9 juta penduduk usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia tercatat menjadi penyebab dari sepertiga pinjaman online atau pinjol. Pengangguran tertinggi se-ASEAN. Benarkah penyumbang terbesarnya adalah Gen Z? Menurut catatan BPS 2023, pengangguran di kalangan Gen Z di Indonesia mencapai sekitar 10 juta jiwa atau 22,5% dari total 44,5 juta penduduk Gen Z di rentang usia 15 sampai 24 tahun. Jika dilebarkan sampai usia 27 tahun, untuk mereka yang lahir dari 1997 sampai 2012, mereka yang tergolong kelompok Gen Z, ini tentu merupakan angka pengangguran yang semakin tinggi. Apabila hal ini terus-menerus berlanjut dan tidak ada solusi dari pemerintah, tentu ketersediaan lapangan kerja yang cocok bagi Gen Z yang makin kurang, maka mereka akan menghadapi masa depan yang suram. Padahal Gen Z ini katanya adalah generasi paling cerdas yang dimiliki dalam rentang bonus demografi Indonesia saat ini. Mereka dididik dalam biaya pendidikan yang super mahal dari sistem pendidikan zaman now yang diklaim lebih bagus ketimbang pendidikan Gen X yang lahir tahun 1965 sampai 1980. Begitu juga Gen Y atau generasi milenial yang lahir tahun 1981 sampai dengan 1996. Apa pantas Gen Z menjadi generasi yang dicap dengan label kegagalan untuk masa depannya? Apalagi perguruan tinggi juga mengklaim terus meningkatkan kualitasnya dengan menyediakan berbagai program studi yang terbaik yang dibutuhkan pasar kerja masa depan. Oleh karenanya, mereka membebankan biaya pendidikan yang mahal bagi generasi Gen Z ini. Ironisnya, perguruan tinggi dan sekolah seolah-olah tidak peduli dengan masalah yang dialami oleh Gen Z pasca mereka lulus dari sekolah atau dari perguruan tinggi. Ada profesional HRD yang mengatakan bahwa Gen Z itu memiliki permasalahan mental. Maunya banyak, tapi mereka kurang mau bekerja keras. Gen Z tidak mampu menghadapi tekanan kerja dan lebih baik menganggur daripada harus bekerja terlalu keras. Padahal, menurut media grup Kompas, sebanyak 80 juta lapangan kerja akan hilang ke depannya dan tergantikan oleh teknologi. Ditambah lagi kebiasaan Gen Z yang ingin serba instan, membuat mereka terkubur dalam tumpukan permasalahan hidup mereka. Mulai dari terjerat hutang pinjol, mudah cemas dan frustasi, serta banyak menghadapi berbagai permasalahan kehidupan yang rumit. Dan amit-amit bahkan ada yang sampai bunuh diri. Beberapa pertanyaan muncul terkait masa depan Gen Z ini. Gen Z katanya dikenal kreatif dan inovatif. Kenapa mereka banyak menganggur? Banyak lowongan kerja yang tersedia, tapi kenapa Gen Z masih juga kesulitan mendapatkan pekerjaan? Apa yang bisa dilakukan oleh Gen Z agar terbebas dari cap pengangguran masa depan? Benarkah masa depan Gen Z suram? Di mana keadilan dan pemerataan yang dijanjikan? Kita kupas dalam Kopi Panas FS. Kita ngopi dulu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Yuk nonton sampai tuntas. Kita coba kopi. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif. Kenapa mereka masih juga banyak yang menganggur? Pengangguran Gen Z terjadi karena ketidaksesuaian keterampilan lulusan sekolah dan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Banyak bisnis yang mengatakan sulit untuk menemukan kandidat dari Gen Z yang memiliki soft skill seperti komunikasi yang baik, kemampuan kerjasama dengan tim, dan kemampuan memecahkan permasalahan di perusahaan atau di pekerjaan. Gen Z merupakan output SDM yang paling terdampak dari pandemi COVID 2019. Proses pendidikan dan interaksi sosial yang tidak sempurna menjadikan generasi Gen Z ini memiliki attitude sosial dan bekerja yang tidak sempurna. Hal ini membuat banyak Gen Z sulit menyesuaikan diri dengan dunia kerja dan memiliki kemampuan yang rendah di dalam berkolaborasi. Bahkan Gen Z cenderung menjadi generasi geek
yang lebih tertarik pada pekerjaan freelance atau menjadi entrepreneur. Namun rapuhnya mental dan attitude mereka membuat mereka mudah gagal. Budaya kreativitas dan inovasi menjadi kekuatan yang besar bagi Gen Z. Namun skill set yang spesifik dan attitude bekerja keras yang kurang membuat mereka lebih menjadi generasi masa depan yang lebih sulit meraih masa depan mereka dan menjadikan Gen Z kalah dibandingkan dengan etos kerja yang dimiliki oleh generasi X dan juga generasi milenial. Mereka tidak cepat move on untuk menjadi generasi sukses masa depan. Biaya pendidikan universitas yang sangat tinggi dan tidak terjangkau juga menjadi kendala bagi Gen Z untuk mampu bersaing di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini menghalangi mereka mendapatkan keterampilan dan pengetahuan terbaru yang diperlukan ketika mereka memasuki dunia kerja. Pemerintah harus serius mengatasi masalah ini. Dunia pendidikan, ekosistem pelatihan, dan juga coaching kepada Gen Z sangatlah penting. Dunia kerja juga harus menyadari pentingnya menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, Gen Z akan menjadi masalah bersama bagi masa depan Indonesia ke depan. Kemudian yang kedua, banyak lowongan kerja, ya, tapi kenapa Gen Z ini masih juga sulit untuk mencari pekerjaan? Data BPS menunjukkan angka pengangguran Indonesia terus menurun sebenarnya. Dari 8,4 juta tahun 2022 menjadi 7,6 juta pada tahun 2023. Tentu saja 7,6 juta ini juga angka yang tidak sedikit ya. Ini lebih banyak daripada jumlah penduduk Singapura. Dari angka tersebut, setidaknya 20-30% merupakan pengangguran nasional dari Gen Z yang merupakan generasi produktif bagi pembangunan Indonesia. Permasalahannya, lowongan memang banyak, namun tetap saja tidak mencukupi untuk kebutuhan suplai tenaga kerja di Indonesia. Ditambah lagi, banyak pekerjaan yang tersedia, namun tidak cocok dengan skill set dan minat Gen Z. Seperti menu makanan yang luas, yang banyak, tapi tidak semuanya sesuai dengan selera para Gen Z ini. Ditambah lagi Gen Z mempunyai ekspektasi gaji yang lebih tinggi dan menginginkan pekerjaan yang gampang. Apalagi adanya kampanye work-life balance atau bekerja dan kehidupan yang seimbang. Hal ini sangat kena banget di generasi Gen Z, generasi COVID ini. Bagi generasi ini menikmati hidup dengan budaya kerja yang santai dan fleksibel itu lebih penting ketimbang bekerja sangat keras seperti yang dilakukan oleh Gen X dan Gen Y atau Gen Y sebelumnya untuk menghasilkan sebuah karya yang besar. Pada saat yang sama, Gen Z mendapatkan tekanan sosial yang kuat dari keluarganya, orang tuanya yang Gen X maupun orang tuanya yang Gen Y, agar mereka menjadi sarjana yang harus sukses dan juga mapan di tengah perubahan zaman yang serba canggih dan modern. Apa yang bisa dilakukan oleh Gen Z agar mereka terbebas dari cap pengangguran masa depan? Gen Z harus meningkatkan skill sesuai dengan perkembangan teknologi yang mengarah pada keterampilan digital. Gen Z harus menguasai berbagai keterampilan teknologi canggih, ya, seperti coding, artificial intelligence, analisis data, data science, data analitik, desain grafis, media sosial, kemampuan digital marketing, dan berbagai keterampilan berbasis teknologi lainnya. Gen Z juga dapat lebih down to earth, ya, lebih membumi untuk mau menjalani karir yang sejalan dengan program pemerintah. Misalnya, program pemerintah untuk industrialisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga hilirisasi sektor energi dan mineral. Selanjutnya, mengikuti program magang dan mengerjakan proyek freelance untuk memberikan pengalaman kerja yang nyata akan sangat dihargai oleh pemberi kerja, serta membantu dalam membangun portfolio dalam meniti karir ke depan. Kemudian selain keterampilan teknis, kemudian pengembangan keterampilan lunak, ya, seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemampuan kepemimpinan, dan juga manajemen waktu sangatlah penting. Mengambil peran dalam kegiatan ekstrakurikuler atau klub kegiatan tertentu dapat membantu mengasah kemampuan Gen Z. Dengan langkah-langkah ini, Gen Z dapat mempersiapkan diri untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar kerja yang terus berubah, menghindari risiko pengangguran, dan mengejar sukses di masa depan yang gemilang. Masa depan Gen Z suram, di mana keadilan dan pemerataan yang dijanjikan. Masa depan generasi Z, Gen Z di Indonesia menghadapi tantangan yang besar karena ketidakmerataan dalam akses pendidikan, kesehatan, hingga perumahan.
Skor Human Capital Index atau HCI Indonesia tahun 2020 hanya 0,54, jauh di bawah Singapura yang mencapai 0,88. Angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi Indonesia juga sangat rendah, yaitu hanya 36% mereka yang masuk perguruan tinggi dibandingkan dengan warga Singapura yang 91% masuk pendidikan tinggi. Thailand ada 49%, sedangkan Malaysia 43%, ya, Indonesia hanya 36%. Skema biaya pendidikan tinggi pemerintah yang semakin tidak terjangkau akan semakin mempersulit pencapaian angka partisipasi pendidikan tinggi bagi generasi Z. Pelayanan kesehatan dasar mungkin sudah terjawab dengan layanan BPJS Kesehatan. Namun bagaimana dengan kesehatan mental? Tingkat stres dan angka bunuh diri yang meningkat, hubungan yang kaku antara tenaga pendidik dan murid membuat Gen Z merasa jauh dari kehadiran guru yang mengayomi mereka, yang menyayangi mereka. Pada saat yang sama, orang tua yang hadir dari generasi X dan generasi Y memiliki attitude dan prinsip hidup yang berbeda, membuat Gen Z cenderung kesepian dan tidak memiliki sosok panutan yang ideal, yang menjadi tempat mereka untuk bijak, mengadu dan mengeluh. Pola pendidikan sosial keagamaan yang dirasa juga sudah kurang cocok lagi bagi generasi Z, menjadikan mereka juga kosong secara mental kejiwaan. Semua persoalan ini harus serius dipikirkan dan dilakukan penyelamatan kepada Gen Z dan generasi masa depan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan memiliki masa depan sukses yang gemilang. Tentu dengan cara yang bijaksana. Pemerintah, tokoh agama, kemudian dunia pendidikan, hingga pesantren perlu serius memikirkan hal ini. Bagaimana menurut Anda nasib Gen Z dan generasi masa depan Indonesia? Akankah mereka bisa keluar dari jebakan kegagalan dan pengangguran? Silahkan like, komen, dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS yang akan datang. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang.